Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita. Kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik padaku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasalnya ke-73 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam renungan harian kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, jangan salah menilai. Bapak Ibu, ketika kita hidup sungguh percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berperilaku bahkan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun ketika kita memandang di sekitar kita, ada banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hidup mereka sepertinya diberkati, hidup mereka bergelimangan dengan harta, hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan kita sebagai orang percaya diselimuti oleh kesulitan, diselimuti oleh persoalan yang senantiasa terus silih berganti datang menghampiri kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal demikian, dan hal ini juga
yang dialami oleh Asaf, sehingga dia menulis Mazmur ini dan dia berkata bahwa Allah itu baik. Dia mengenal betapa baiknya Allah itu dalam kehidupan mereka. Dia mengenal betapa baiknya Allah itu dalam kehidupan Asaf, sehingga dia berkata Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu, Asaf berpikir beranggapan ketika kita melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kebahagiaan akan melingkupi kehidupan kita. Sehingga ketika dia memperbandingkan dirinya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia mengalami kecemburuan. Kecemburuan apa Bapak Ibu yang dialami oleh Asaf? Kita telah membaca mulai dari ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-16, bagaimana Asaf menceritakan hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi sepertinya mengalami berkat yang berlimpah. Kalau kita baca yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Dikatakan yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Asaf melihat bagaimana orang percaya memiliki segalanya dalam hidupnya, tetapi ketika dia melihat dirinya, melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kebanyakan mengalami kesusahan hidup, mengalami banyak pergumulan, sehingga dia mulai mengalami kecemburuan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14, dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Asaf? Dia merasa itu adalah suatu kesia-siaan, karena setiap hari hidupnya mengalami kesulitan. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau dikatakan di ayat yang ke-7, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan bicarakan mereka dengan tinggi hati. Kalau ayat 9 yang dikatakan, mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membuat di bumi sampai ke-10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, Asaf melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya mengalami kesulitan. Tetapi dia melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Mereka seperti berkelimpangan harta yang berlimpah-limpah, sehingga ada banyak orang datang kepada mereka dan merasa mereka adalah sumber daripada kehidupan itu. Bapak Ibu, apa yang kita alami dalam hidup kita? Mungkin kita mengalami keadaan yang dialami oleh Asaf, tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah mengalami kecemburuan. Sebab Allah telah berfirman di dalam Yesaya pasalnya yang ke-26 ayat 3. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesaya pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Allah telah berfirman, Allah telah berkata bahwa ketika kita percaya teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita damai sejahtera. Jadi jangan pernah cemburu melihat keadaan orang lain, terkhusus orang tidak percaya kepada Tuhan Allah, tapi hidupnya seperti diberkati. Jangan pernah tinggalkan iman percaya kita, karena Allah telah berjanji akan menganugerahkan damai sejahtera bagi setiap kita yang teguh percaya kepadanya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, walaupun mungkin dalam kehidupan kita yang sungguh percaya kepada Tuhan, kita mengalami kesulitan, mari jangan pernah lari daripada jalan Tuhan. Sebab Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya, dan rancangan itu mendatangkan damai sejahtera. Amin. Itu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Imani dalam hidup kita, jangan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan ayat terakhir yang akan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, kita buka dari 2 Tawarikh 15. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ketika kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, menganugerahkan keamanan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, keadaan apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah salah menilai akan Tuhan, sebab Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kepada kekuatan kita, tapi Allah yang melihat bagaimana kesetiaan kita dalam kepercayaan kita kepadanya, sehingga Allah akan menganugerahkan setiap berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Hilangkan prasangka buruk, hilangkan kecemburuan kepada orang lain, karena ketika kita melihat dunia ini, maka dunia ini akan membawa kita ke dalam kehancuran. Tapi ketika kita memandang Allah yang setia, maka kita akan memperoleh berkat-berkat yang akan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, tetaplah setia, lakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Asaf yang sungguh percaya kepada Tuhan, namun imannya mulai goncang ketika melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sepertinya diberkati oleh Tuhan, dan dia sebagai orang yang percaya mengalami sebuah kutuk, mengalami suatu penderitaan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tidak memandang dunia ini, tapi memandang kepada Allah, sebab Engkau memiliki rancangan indah dalam hidup kami. Engkau akan menganugerahkan setiap keamanan dalam hidup kami ketika kami sungguh-sungguh percaya teguh kepada Tuhan Allah, mengandalkan Tuhan Allah, bahkan mencari Tuhan Allah dalam setiap persoalan hidup kami, dalam setiap liku-liku perjalanan hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, berkati kami, teguhkan hati kami untuk senantiasa terus percaya kepada Tuhan Allah. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Allah itu baik, tetap andalkan dalam kehidupan kita.